Mantap coy, Presiden FIFA putuskan Piala AFF masuk dalam kalender FIFA. Madam Pang sebut Indonesia akan jadi Raja ASEAN. Benarkah Erick Thohir siap umumkan mundur dari jabatan ketum PSSI? Ternyata ini yang terjadi sebenarnya. Jay Itzes dan Kevin Dix viral lagi. Media Italia dan media Jerman puji pemain timnas Indonesia. Semua informasi penting lainnya hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Yang mana fans timnas wajib banget nih tahu informasi ini. Jadi langsung saja berikut adalah ulasannya. Kabar pertama, mantap coy, Presiden FIFA putuskan Piala AFF masuk dalam kalender FIFA. Madam Pang sebut Indonesia akan jadi Raja ASEAN. Presiden FIFA Gianni Infantino baru saja meresmikan bahwa turnamen Piala AFF kini resmi masuk kalender FIFA. Informasi ini disampaikan Presiden FIFA secara langsung saat acara KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia hari Minggu ini. Pada KTT tersebut, Presiden FIFA dan perwakilan 11 negara ASEAN lainnya sepakat untuk merubah turnamen Piala AFF menjadi turnamen FIFA ASEAN Cup. Hal ini bertujuan untuk membuat para pemain terbaik di wilayah ASEAN menunjukkan kualitasnya, serta turnamen yang akan dinamai FIFA ASEAN Cup ini juga masuk dalam kalender FIFA, yang mana berarti pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa bisa ikut serta pada turnamen FIFA ASEAN Cup tersebut. Ya tentunya ini adalah berita baik bagi kita semua, mengingat kita seharusnya bisa melihat timnas Indonesia senior bisa menurunkan skuad terbaiknya untuk mengikuti turnamen wilayah ASEAN ini. Bahkan Madam Pang selaku Ketum Federasi Sepak Bola Thailand mengatakan bahwa merubah turnamen Piala AFF menjadi FIFA ASEAN Cup dan masuk kalender FIFA ini adalah keputusan yang sangat tepat yang dilakukan FIFA, yang mana Madam Pang mengaku senang dengan kabar ini. Madam Pang sambil tertawa tipis menyebut, mungkin ini adalah saatnya bagi negara wilayah ASEAN lainnya bisa melawan Indonesia dengan skuad terbaiknya di turnamen wilayah Asia Tenggara. Saya rasa Indonesia akan menjadi negara terkuat di wilayah ini. Saya tak sabar melihat kami Thailand berhadapan dengan Indonesia di FIFA ASEAN Cup nanti. Dengan adanya turnamen ini, saya harap Indonesia bisa menurunkan pemain terbaiknya, tegas Madam Pang dilansir dari Thai Sport. Selain Madam Pang, pelatih Vietnam Kim Sang-sik juga kabarnya sudah tak sabar untuk menghadapi pemain inti timnas Indonesia. Pelatih Vietnam tersebut mengatakan, ini adalah keputusan yang bagus. Semua negara akan menurunkan pemain terbaiknya. Saya rasa Indonesia saat ini adalah negara yang memiliki segudang pemain bintang di wilayah ini. Jadi akan sangat menarik jika kami bisa melawan skuad utama timnas Indonesia, tegas Kim Sang-sik, dikutip dari Soha VN. Di sisi lain, di saat 11 negara sedang bersemangat membahas turnamen FIFA ASEAN Cup, timnas Malaysia kini justru sedang diambang tak lolos Piala Asia 2027. Walaupun Malaysia saat ini menjadi juara grup dan kemungkinan lolos Piala Asia, tetapi nampaknya sanksi FIFA masih menghantui timnas Malaysia. Pada press conference-nya TMJ mengatakan bahwa sanksi yang diberikan FIFA tak akan bisa diubah. Bahkan timnas Malaysia saat ini terancam dihukum pengurangan poin. Jika itu terjadi, maka kemungkinan besar timnas Malaysia tidak akan lolos Piala Asia 2027, tegas TMJ melalui preskonya. Ya semangat ya Dik Male, semoga kalian bisa melalui ini semua, karena King Indo siap menunggu di Piala Asia 2027 dan di Piala FIFA ASEAN Cup tahun depan. Gimana nih menurut kalian tentang dihapusnya Piala AFF dan diganti dengan FIFA ASEAN Cup ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, benarkah Erick Thohir siap umumkan mundur dari jabatan ketum PSSI? Ternyata ini yang terjadi sebenarnya. Saat ini kekecewaan para fans timnas terhadap PSSI semakin meningkat setelah Erick Thohir dan PSSI dinilai tak mendengarkan keluh kesah dari fans timnas Indonesia. Akan tetapi Erick Thohir terlihat sudah bertemu dengan perwakilan Ultras Garuda dan mendengarkan keluh kesah Ultras Garuda. Akan tetapi tetap saja saat ini sebagian besar fans timnas Indonesia merasa mulai tak puas dengan kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Sontak para fans timnas terlihat mulai mengingatkan lagi kata-kata yang pernah diucapkan Erick Thohir seusai memecat Shin Tae-yong dulu. Saat itu Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya siap mundur jika publik sudah tak percaya kepada dirinya. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur, bikin aja. Saya izin ya ke FIFA, saya izin ke Pemerintah, yang udah saya pamit, nggak apa-apa, dah. Artinya Erick Thohir nothing tulus ya Pak? Orang waktu sama Saudi aja udah mundur. Ya
pernyataan dari Erick Thohir tersebut hari ini kembali viral di media sosial, tak sedikit para fans timnas Indonesia yang meminta Erick Thohir mundur. Para fans menilai Erick Thohir adalah menpora, jadi dirinya tetap bisa berkontribusi di sepak bola. Jadi, untuk jabatan Ketua Umum PSSI, para fans menyarankan Erick Thohir untuk mempercayakannya saja kepada orang lain. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju Erick Thohir harus mundur? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Jay Itzes dan Kevin Dix viral lagi. Media Italia dan media Jerman puji pemain timnas Indonesia. Pada lanjutan Liga Serie A pekan ke-8 antara Sassuolo versus AS Roma malam tadi, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali menjadi sorotan, mengingat Jay Itzes dinilai bermain sangat konsisten di musim ini. Terlepas dari hasil laga tersebut, Jay Itzes kembali mendapat pujian dari beberapa media Italia. Bahkan media Italia Tutto Mercato Web menjuluki Jay Itzes sebagai raksasa di lini pertahanan. Media Italia tersebut menyebut bahwa Jay Itzes juga memiliki akurasi umpan yang tinggi sebagai pemain bertahan, membuatnya menjadi pemain bertahan yang cukup sulit dihadapi, tulis artikel Tutto Mercato Web. Ya, Jay Itzes memang dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Jay Itzes melalui media Sassuolo Calcio mengatakan bahwa dirinya sangat bangga bisa mewakili Indonesia dan bermain di salah satu liga terbaik di dunia, yaitu Serie A, tegas Jay Itzes. Selain Jay Itzes, Kevin Dix malam kemarin juga mendapat pujian dari media Jerman, walau klubnya Borussia Mönchengladbach harus kalah melawan Bayern Munchen. Kevin Dix dinilai menjadi pemain yang bermain sangat baik pada laga tersebut, walau harus bermain dengan 11 pemain dari babak pertama. Pertahanan Borussia Mönchengladbach tetap sangat solid. Kevin Dix berhasil menjaga pertahanan dengan baik bersama pemain Gladbach lainnya. Kevin Dix bahkan beberapa kali menyelamatkan gawang klubnya dari kebobolan. Penyelamatan ini sampai membuat Kevin Dix menuai banyak pujian dari media maupun fans Borussia Mönchengladbach. Sejatinya Kevin Dix juga sempat dilanggar di kotak penalti, yang membuat klubnya sejatinya mendapatkan penalti. Akan tetapi sayang bukan Kevin Dix yang mengeksekusi penalti tersebut, sehingga tendangan dari pemain Gladbach tersebut gagal masuk, dan hanya mengenai tiang. Sontak momen ini juga banyak dikritik oleh fans Borussia Mönchengladbach, yang mempertanyakan kenapa bukan Kevin Dix yang mengambil penalti tersebut, karena para fans Borussia Mönchengladbach yakin, jika Kevin Dix yang mengeksekusi pasti akan berbuah gol. Mengingat Kevin Dix adalah pemain eksekutor penalti, karena selama karirnya Kevin Dix hanya gagal 3 kali dari puluhan penalti yang ia eksekusi. Ya, dengan kekalahan ini Kevin Dix beserta Borussia Mönchengladbach masih belum merasakan kemenangan satupun di Bundesliga musim ini, yang membuat Borussia Mönchengladbach sekarang berada di zona degradasi. Ya, mari kita doakan semoga Kevin Dix beserta klubnya bisa segera kembali ke permainan terbaiknya dan menjauh dari zona degradasi musim ini. Kabar selanjutnya, Timnas U17 tunjukkan progres nyata. Nova Arianto tuai banyak pujian jelang Piala Dunia U17 dimulai. Pada laga uji coba yang dilakukan melawan Paraguay kemarin, Timnas U17 menunjukkan progres yang sangat bagus. Garuda muda asuhan Nova Arianto ini bahkan bisa mencetak gol lebih dulu, sebelum pada akhirnya Paraguay mampu comeback dan menuntaskan pertandingan dengan mengalahkan Timnas U17 dengan skor 2-1. Akan tetapi secara keseluruhan Timnas U17 asuhan Nova Arianto kian menunjukkan progres nyata untuk persiapan Piala Dunia November nanti. Nova Arianto sendiri dijuluki sebagai pelatih lokal terbaik yang dididik langsung oleh coach Shin Tae-yong. Sampai detik ini gaya permainan Nova Arianto tetap sama seperti Shin Tae-yong, yaitu memakai 3 pemain belakang. Kabarnya Nova Arianto sempat disarankan untuk mencoba merubah gaya permainannya lebih menyerang oleh Gerald Vandenberg. Akan tetapi Nova Arianto menolak dan tetap lebih memilih menyempurnakan formasi yang ia sudah bangun selama ini, yaitu memakai 3 back. Ya, para fans tentunya setuju dengan keputusan Nova Arianto tersebut, mengingat buat apa merubah formasi yang sudah jelas kelihatan hasilnya. Jangan seperti Patrick Kluivert yang mementingkan ego dan selalu bereksperimen di laga-laga penting, seperti ronde 4 kemarin. Para fans Timnas Indonesia tetap akan mendukung Nova Arianto, terlepas dari apapun hasilnya di fase grup Piala Dunia nanti. Yang terpenting, cara melatih Nova Arianto dinilai sudah benar dan selalu menunjukkan progres yang nyata. Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa dirinya akan mensupport penuh Timnas U17. Jika Nova Arianto berhasil lolos fase grup, Erick Thohir mengatakan kemungkinan Nova akan naik pangkat menjadi pelatih Timnas U20. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Ya, itulah cerita tentang Timnas Indonesia hari ini. Semoga info-info barusan bermanfaat.
Buat teman-teman yang sudah menonton, semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala rezekinya. Dan sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.